Bahrain. Ketua PSSI Erick Thohir memperkirakan bahwa Ole Romenyi dapat memperkuat timnas Indonesia pada Maret 2025 jika proses naturalisasinya lancar. Pergantian kewarganegaraan Ole Romenyi baru dimulai. Penyerang asal FC Utrecht di Liga Belanda itu telah datang ke Jakarta dan menyaksikan timnas Indonesia. Ole Romenyi adalah striker dambaan timnas Indonesia dan Ketua PSSI Erick Thohir. Pendekatan sudah dilakukan kepada bomber berusia 24 tahun itu sejak awal tahun ini. Untuk Ole Romenyi, kalau semuanya lancar, dia akan memperkuat timnas Indonesia pada Maret 2024, ujar Erick Thohir setelah melihat latihan timnas Indonesia mengapa baru pada Maret 2025. Sebab setelah menjalani dua partai kandang grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November 2024. Media Inggris memprediksi timnas Indonesia kalah tipis dari Arab Saudi. Media Inggris Sportsmole memprediksi timnas Indonesia akan kalah tipis dari Arab Saudi saat kedua kesebelasan bertanding pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Timnas Indonesia yang masih mencari kemenangan pertama mereka di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan lakukan kepada bomber berusia 24 tahun itu sejak awal tahun ini. Untuk Ole Romenyi, kalau semuanya lancar, dia akan memperkuat timnas Indonesia pada Maret 2024, ujar Erick Thohir setelah melihat latihan timnas Indonesia mengapa baru pada Maret 2025. Sebab setelah menjalani dua partai kandang grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November 2024, timnas Indonesia baru akan bermain lagi di periode FIFA Matchday pada Maret tahun depan. Timnas Indonesia akan bertandang ke timnas Australia pada 20 Maret 2025 dan menjamu timnas Bahrain pada 5 hari berselang. Kemarin setelah pertandingan, saya bertemu dengan Ole Romenyi. Di luar kebiasaan saya. Biasanya bertemu gini-gini, saya tidak mau, ungkap Erick Thohir. Saya melihat Ole Romenyi orangnya sangat serius. Skillnya sangat tinggi. Bahkan kecintaan dia sama Indonesia, kalian bisa lihat tuturnya. Tiba-tiba dia bermain sepak bola dengan anak kecil. Saya rasa sesuatu yang out of the box, ucap pria UMNRI itu. Ole Romenyi mempunyai darah Indonesia dari neneknya. Bersama FC Utrecht di musim ini, penyerang berpostur 185 cm itu baru mengukir 2 gol dari 10 penampilan di Eredivisie. Arab Saudi. Media Inggris Sportsmole memprediksi timnas Indonesia akan kalah tipis dari Arab Saudi saat kedua kesebelasan bertanding pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Timnas Indonesia yang masih mencari kemenangan pertama mereka di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan menghadapi Arab Saudi yang ingin mengakhiri 3 pertandingan tanpa kemenangan. Di grup C, tuan rumah timnas Indonesia berada di bawah grup setelah 5 pertandingan dengan hanya 3 poin. Sementara tim tamu berada di urutan ketiga dalam grup, bersama dengan 6 poin dengan Australia dan Cina. Sportsmole melaporkan timnas Indonesia jauh lebih kuat berbekal para pemain yang dinaturalisasi. Mereka menyebut 3 pemain yang punya kualitas mumpuni untuk bisa membantu skuad merah putih mentas di Piala Dunia untuk kali pertama sejak 1938. Mereka mendapatkan beberapa pemain dalam beberapa bulan terakhir, banyak yang berasal dari Belanda, termasuk Kevin Dix, Liano Regenders, dan Mas Hilgers, meningkatkan harapan mereka untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, timnas Indonesia masih menghadapi kesulitan dalam 5 pertandingan pembukaan grup C mereka.
kalah 2 kali dan seri 3 kali. Membuat mereka berada di posisi terbawah klasemen dan tertinggal 3 poin dari peringkat keempat, Cina. Bunyi ulasan Sports Smollett. Juventus hingga Manchester City bidik penyerang timnas Indonesia oleh Romani, ini buktinya. Pernah masuk bidikan Juventus hingga Manchester City pada bursa transfer musim panas 2020. Kabar itu disampaikan akun yang membahas apapun soal sepak bola Belanda @voetbaloranje_, berdasarkan informasi yang disampaikan Football International. Buka suara mengenai Eliano Randers yang tidak masuk daftar susunan pemain atau DSP dalam 2 pertandingan terakhir timnas Indonesia. Jauh-jauh dari Belanda, Eliano Randers hanya dijadikan sebagai pajangan di tribun stadion ketika kalah 1-2 dari China dan terbaru kena bantai ketika melawan Jepang. Terkait situasi tersebut, Erick Thohir mengaku tidak bisa berbuat banyak karena ranah Sintayong selaku pelatih. Ia tidak tahu kan itu semua hak pelatih. Kalau saya sebagai ketua PSSI mencari pelatih yang baik, menyiapkan pemain yang terbaik, itu yang saya lakukan sampai hari ini, kata Erick Thohir di laman resmi PSSI. Sebelumnya Sintayong sudah menjelaskan mengapa Eliano Randers tidak masuk DSP Timnas Indonesia. Kualitas sang pemain dinilai masih di bawah standarnya. Soal Eliano tidak dapat masuk ke skuad karena menurut saya belum baik. Masih susah bagi dia untuk masuk ke skuad saat ini, tegas pelatih asal Korea Selatan itu. Isu pemain titipan timnas Indonesia muncul lagi. Gelandang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand mendadak jadi orang yang dituduh menjadi penyebab pemain keturunan baru Eliano Randers dicoret oleh Sintayong dalam 2 laga timnas Indonesia melawan China dan juga Jepang. Hingga berakhir timnas Indonesia dibantai oleh Jepang. Dalam postingan terbaru, Marcelino Ferdinand men-share momen dirinya bermain melawan Jepang Jumat pekan lalu dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejumlah pemain timnas Indonesia seperti Ragnar Oratmangun, Kevin Dix dan juga Asnawi Mangkualam berkomentar positif. Tetapi ada juga netizen yang julid dan juga menuduh Marcelino Ferdinand jadi biang kerok Eliano Randers tak dimainkan. STY dianggap salah karena memilih pemain yang punya 0 menit bermain di klubnya Oxford United. Eliano kalah sama camat Oxford, tulis seorang netizen. Kemudian netizen lain pun mengkritik cara bermain Marcelino Ferdinand yang buruk melawan Jepang. Aziza Salsa mengungkapkan sisi lain Pratama Arhan, yakni bek timnas Indonesia setelah menikah. Menurutnya ada perubahan yang mencolok dari pemain keturunan Jawa itu. Aziza Salsa yang sadar akan batas waktu karir sang suami telah mulai merancang masa depan bersama Arhan. Ia bahkan telah mengungkapkan keinginannya untuk terjun ke dunia bisnis. Bisnis, ujar Aziza saat berbincang dengan Arya Sinulinga, yakni anggota Exco PSSI di kanal YouTube Arya. Aziza Salsa juga mengagumi kedewasaan dari Arhan dalam mengelola keuangan keluarga. Meskipun keduanya masih tergolong muda, mereka telah menunjukkan keseriusan dalam membangun rumah tangga. Ketua Umum PSSI Erick Thohir enggan berspekulasi soal nasib Sintayong jelang laga Indonesia versus Arab Saudi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, posisi Sintayong saat ini dalam sorotan. Ini seiring hasil minor yang diraih oleh timnas Indonesia dalam perjalanan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Garuda tidak meraih hasil yang sesuai dengan harapan, khususnya saat takluk dari China 1-2. Dengan hasil yang diraih timnas Indonesia saat ini menempati posisi juru kunci grup C karena baru meraih 3 poin. Saya tidak bisa komen seperti itu atau opsi pergantian pelatih karena kita melihat tadi setelah game Saudi baru ada evaluasi, ucap Erick Thohir di sela memantau latihan timnas Indonesia Minggu 17 November. Super fantastis kembali menyelimuti timnas Indonesia. Semua mata dunia saat ini sedang tertuju pada laga kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga zona Asia. Secara terang-terangan seluruh dunia memberikan semangat dan dukungannya pada Indonesia yang sedang dapat cobaan super berat dalam misinya lolos Piala Dunia 2026. Sampai-sampai pemain Eropa Grade A berbondong-bondong menyatakan diri ingin segera merapat dan menjadi pemain naturalisasi Indonesia.
Kabar terakhir menyebutkan striker sayap gacor Manchester United yang sudah lama diisukan akan dinaturalisasi, yaitu Anthony Santos, menyatakan siap bergabung demi membantu Indonesia lolos kualifikasi Piala Dunia. Jadi doa dan harapan terbesarku saat ini. Di sisi lain, here we go. Erick Thohir memberikan kejutan super fantastis untuk penggemar sepak bola Indonesia dengan menghadirkan striker grade A Eropa. Siapakah dia? Simak video lengkapnya sampai habis. Thohir usai Sintayong tidak libatkan Eliano di laga kemarin. Begini penjelasan lengkapnya, simak baik-baik. Wow! Kabar super mengejutkan datang dari Timnas Arab Saudi jelang laga melawan Indonesia di laga lanjutan kualifikasi ronde ketiga Piala Dunia Zona Asia. Dikabarkan ada satu nama pemain Timnas Indonesia yang mencuri perhatian di laga versus Jepang dan menjadi concern Mancini. Pemain tersebut adalah Kevin Dix. Dikabarkan Roberto Mancini sampai menghubungi Raja Salman untuk menempuh cara-cara kotor dengan mentransfer sejumlah uang yang sangat besar dan membujuk agar Kevin Dix tidak mau main lawan Arab Saudi di laga lanjutan kualifikasi ronde ketiga Piala Dunia Indonesia versus Arab Saudi pada tanggal 19 November mendatang. Jadi dugaanku, faktanya saking takutnya terhadap Kevin Dix, media Arab sampai lakukan hal memalukan seperti ini. Begini kronologis lengkapnya. Yes, mantap, alhamdulillah. Kabar super bahagia kembali menghampiri Timnas Indonesia. Fans dipastikan akan sangat senang mendengarnya. Dikabarkan Erick Thohir baru saja melakukan pertemuan rahasia dengan Presiden FIFA dan membawa oleh-oleh kabar super fantastis untuk tim asuhan Sintayong. Presiden FIFA dikabarkan sudah memutuskan untuk menambah poin untuk Timnas Indonesia akibat ditemukan fakta dicurangi wasit pada laga lawan Bahrain. 3 poin yang seharusnya didapatkan Indonesia pada saat itu secara sah akan segera diberikan kepada Indonesia dan akan berlaku efektif secepatnya sehingga berpengaruh terhadap posisi klasemen grup saat ini, dan peluang Indonesia untuk lolos semakin terbuka lebar jadi harapan terbesarku. Di sisi lain, Erick Thohir sangat optimis Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia dan punya strategi jitu dan cemerlang yang akan buat lawan-lawan selanjutnya tak berkutik. Begini penjelasan lengkapnya. Yes, alhamdulillah. Kabar bombastis yang akan buat Arab Saudi ketar-ketir. Timnas Indonesia akhirnya bisa bernafas lega. Pemain paling memukau di laga versus Jepang yaitu Kevin Dix dikabarkan sudah tampil prima, tidak mengalami cedera serius sehingga siap tampil lawan Arab Saudi di laga selanjutnya. Kevin Dix ini di jendela transfer bulan Januari mendatang jadi keinginanku. Di sisi lain, manajer Timnas Indonesia memberikan update hasil laporan medis Kevin Dix yang akan buat Arab Saudi terkejut. Begini laporan lengkapnya. Wow, super mantap. Alhamdulillah dukungan terus mengalir untuk Timnas Indonesia yang saat ini sedang sangat membutuhkan support dan dukungan dalam misi lolos kualifikasi Piala Dunia. Update terakhir dikabarkan fans supporter Jepang di seluruh dunia saat ini secara terang-terangan akan memberikan dukungannya kepada Timnas Indonesia karena hampir dipastikan Timnas Jepang sudah lolos Piala Dunia 2026. Bahkan supporter Jepang secara terang-terangan melakukan demo besar-besaran di depan kantor AFC dan menuntut agar Timnas Bahrain dan Cina dikurangi poin karena terindikasi kuat telah melakukan kecurangan berupa match fixing dan melakukan suap terhadap wasit yang memimpin laga Timnas Bahrain dan Cina. Jadi tuntutanku saat ini. Di sisi lain, supporter Jepang beri pelajaran berharga terhadap AFC dan Bahrain mengenai Timnas Indonesia. Begini katanya. Yes, mantap. Alhamdulillah, kabar super duper sensasional yang tak diduga-duga kembali datang.